Islam. Wa nusalli wa nusallim ala nabi wa khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimahullah, jamaah al-islah yang berbahagia, pada pagi hari ini kita betul-betul harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa atas izin dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan beberapa ibadah yang sangat penting. Pertama, kita sudah melakukan ibadah semalam suntuk, kemudian kita juga meraih insya Allah nilai yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan doa dan harapan kita Allah kabulkan kita semuanya. Ya. Tanpa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga sampai pada kita juga yang sebagai umatnya yang taat pada ajarannya. Bapak, Ibu, rahimahullah dan saudara-saudara serta hadirin, pada hari ini kita sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sudah sekian lama ya kita melakukan acara ini. Mudah-mudahan meskipun ada pasang surut pesertanya, kita semoga istiqomah ya, istiqomah dengan niatan semoga kita selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lebih lanjut, saya sampaikan bahwa insya Allah Ahad nanti besok jam 14 jam 16 jam 4 sore kita adakan kajian rutin bulanan, yaitu minggu ketiga ya, dengan Pak Ustadz dari Tasmara. Saya mengharapkan itu yang sekarang datang tuh nanti datang lagi hari minggu sorenya gitu kan sudah bebas kan, atau masih ada aktivitas sore itu kegiatan sehingga ini. Nah, kenapa? Sebenarnya ini kesepakatan kita juga. Kenapa harus Ahad sore jam 4? Karena mengingat pertama hari libur, kedua jam 4 sore itu minimal sudah bebas dari tugas yang utamanya. Kemudian ya free ya, kita mengisi waktu itu dengan memberikan nutrisi rohani kita gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu yang diharapkan. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, sehingga pada hari Ahad besok kita bisa hadir. Jemaah al-islah rahimahullah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, boleh Bapak Ibu membuka atau mungkin sudah hafal gitu ya. Itu Imran 105 dan 160 itu sampai 2 kali itu kata tawakal ya. Bapak Ibu paham nggak dengan tawakal? Gampang banget, sing tawakal gitu kan. Bahasanya gitu, sing tawakal. Jadi sebenarnya kalau di dalam ayat 59-nya itu, karena rahmat Allah gitu ya, tepat itu cerita pada Rasul bahwa di suatu saat dia mengadakan satu musyawarah gitu. Dengan lemah lembutnya Allah, Rasul itu menyampaikan, karena itu rahmat dari Allah. Ya. Kalau sekiranya keras, itu pada meninggalkan gitu. Jadi dengan kelembutan Rasul, kemudian merencanakan sesuatu, dan di sana ada satu kesepakatan, makanya tadi dikatakan di sana
Mana? Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, ini bisa dijadikan untuk kita semua, Bapak Ibu, apa namanya? Terutama juga remaja, adik-adik yang masih ke depan banyak sesuatu yang cita-cita gitu ya. Nah, kata-kata fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, jadi apabila sesuatu keputusan, baik keputusan sendiri maupun keputusan berjamaah dari hasil musyawarah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazam, berniat, maka laksanakan dengan bertawakal kepada Allah. Nah, gitu maksudnya. Jadi sebenarnya bertawakal ini adalah merupakan sesuatu yang disenangi oleh Allah. Apa? Idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi Allah sangat senang kepada orang-orang yang bertawakal. Tapi ada syaratnya juga tawakal ini. Apa? Tawakal itu bukan berarti diem gitu ya. Ya, tawakal aja sama Allah gitu kan. Jadi ini ada syaratnya. Tetap saja harus ada ikhtiar gitu ya. Jadi dari satu keputusan kemudian anggaplah ini remaja atau mahasiswa atau yang lainnya ya gitu kan. Kan biasanya lebih banyak cita-cita atau keinginan. Kalau tadi dikatakan bertawakal kepada Allah, jangan diam, tapi harus ada syaratnya, ada ikhtiar. Jadi ada cita-cita, kemudian ikhtiar dengan belajar sungguh-sungguh, kemudian yang lainnya. Jadi ikhtiar itu. Nah, ikhtiar dari seseorang atau kita itu kan jadi ibadah manakala kita aktivitasnya itu diawali dengan basmalah. Karena rangkaiannya adalah apa? Dalam surat Al-Zariyat 56, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah kita kepada Allah itu bermacam-macam. Beda dengan para malaikat. Kalau malaikat suruh sujud, sujud aja. Sementara untuk umat manusia ini, ibadah kepada Allah itu sangat bervariasi. Karena manusia diberikan satu pilihan, ya, sebagaimana kemarin yang mungkin juga Bapak Ibu udah mengikuti jihad ya, kajian ahad Pak Dede Tasmara, bahwa kita tuh kan dikasih pilihan tuh, ada slot untuk surga, ada slot untuk neraka. Coupling lah istilah kita ya. Couplingnya itu udah ada kita sebenarnya. Nah, karena kita diberikan kebebasan untuk memilih dan diberikan tuntunannya apa? Yaitu pegangannya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi silahkan ini pegangannya, kemudian slot surga ada, slot neraka ada, pilih kamu, gitu kan? Gitu. Jadi kita yang memilih. Jadi sebenarnya tidak ada paksaan, makanya dalam surat apa tuh yang suka Ustadz baca, Al-Baqarah 156, la ikraha fiddin qad tabayyana rusyd dan seterusnya. Itu artinya apa? Memang diberikan tidak ada paksaan harus masuk agama Islam atau yang lain, karena sebenarnya sudah jelas pilihannya. Kamu pilih ini jalan yang ke surga, ini jalan ke neraka. Silahkan mau pilih mana, dan akan dipaksa. Cuma juga ada tuntunannya nih, ya, Al-Quran sama hadis. Kalau memang kamu mengingkar ini, berarti nanti ada sebagai pilihan untuk ke neraka. Tapi kalau Anda mengikuti Al-Quran dan hadis, berarti dia milihnya ke surga. Kan gampang. Teorinya kan gitu. Allah tuh ya. Allah yang menyatakan itu, bukan Rasul, bukan. Karena Rasul juga
tugasnya adalah hanya menyampaikan. Kemudian juga kita ya bukannya para ulama tapi sedikit ini hanya sharing aja gitu ya. Watawasobil hak watawasobil. Maaf, saya juga menyampaikan bukan karena pinter, tapi hanya istilahnya saling mengingatkan saja, gitu ya. Karena saling mengingatkan saja kan pegangannya sama. Ada Al-Quran, ada hadis gitu kan. Sama, ibu juga bisa menyampaikan seperti itu. Ya, apalagi ibu-ibu yang biasa di depan kelas, nah itu sebagai ini media yang sangat potensial gitu untuk memberikan dasar-dasar kepada orang untuk menyampaikan hal yang kebenaran. Jadi sekali lagi tidak ada paksaan, nah tapi kita yang memilih. Kemudian kalau kita sudah memilih, ada ikhtiarnya kan, ada ikhtiarnya. Kemudian dengan ikhtiar itu maka ya kita jangan mengharapkan, kita mengharapkan secara ini positive thinking lah gitu ya, sesuatu berhasil gitu. Tapi keberhasilan ini kita harus dilandaskan kepada hari Allah yang menentukan. Kita berikhtiar, Allah yang menentukan hasilnya. Nah, sama aja dengan belajar juga. Kita mau belajar apa bahasanya itu, Pak Udin, bahasa gitu ya, sambil tertatih-tatih, tapi nggak apa-apa. Adapun itu kita terus saja belajar. Adapun hasil bisa dan tidaknya itu urusan Allah, kita ikhtiar saja kan gitu. Hanya saja kita tetap berharap pada Allah keberhasilan itu, tapi harus dilandaskan pada ridho Allah. Jangan sampai nanti begini, kita sudah berusaha dengan ekspektasi atau harapan yang sangat besar gitu ya. Begitu Allah menentukan yang lain, kita putus asa. Nah, putus asa itulah dosa ya. Kalau orang beriman tidak boleh putus asa. Di sana disebutkan dalam surat Yusuf ya, kalau orang-orang yang putus asa biasanya orang kafir gitu ya. Gitu. Jadi jangan putus asa. Makanya tadi bertawakal kepada Allah. Allah menentukan ini. Ingat, sesuatu yang diputuskan oleh Allah, di balik itu pasti ada hikmahnya, ya. Gitu. Dulu barangkali ibu atau bapak pernah dengar kita gunung Galunggung meletus. Itu kan nggak enak ya. Wah, sampai ke Bandung juga. Pokoknya debu gitu ya. Sampai di atap itu sampai berat. Nah, itu kan nggak enak tuh, ya. Tapi begitu selesai, kemudian beberapa waktu berikutnya apa coba hikmahnya? Cengkareng bisa kebangun, pasirnya. Kemudian di sana jadi subur, gitu kan. Nah, jadi banyaklah hikmahnya. Berapa juta ini metrik ini kan kubik gitu kan ke sana dikirim ke Cengkareng bikin bandara ya. Pasirnya pasir Galunggung ya. Jadi yang suudzon pada Allah, kita berhusnudzon, kita belajar melatih husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Allah menentukan ini, kita terima, bertawakal kepada Allah, pasti akan ada hikmahnya. Sama barangkali mungkin bisa dilihat kalau ibu-ibu sering nonton film sinetron gitu ya. Saya nggak pernah juga sih. Ada ini kan skenario bahwa sesuatu bikin kecewa gitu kan. Katakan anggaplah kereta ini. Udah gitu kecewa banget ini, pulang lagi nggak jadi dulu. Taunya pas beberapa menit kemudian di sana terjadi apa kan gitu. Dia jadi selamat. Ya. Alhamdulillah saya nggak ikut kereta tadi. Jadi seperti itu. Itu gambaran yang kita harus berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah, karena
pada dasarnya Allah tidak akan menganiaya hambanya. Ya, yang perlu diingat itu. Jadi tidak ada sesuatu disampaikan atau ditimpakan kepada seseorang melainkan ada kebaikan. Ya. Nah, nanti akan ketahuan juga itu di mana? Di dalam surat Al-Baqarah 216 ya, 216. Jadi itu di sana diterangkan bahwa boleh jadi sesuatu yang kamu sukai atau senangi gitu ya, itu tidak baik untukmu, dan boleh jadi yang kamu benci itu adalah baik untukmu. Kata Allah, aku lebih tahu sedangkan kamu tidak tahu. Percaya nggak pada kalimat ayat ini? Bapak Ibu percaya nggak? Harus yakin itu. Jadi makanya orang-orang beriman tidak boleh putus asa. Ya, dalam menghadapi sesuatu kita jalani bertawakal sama Allah. Kita jalani ikhtiar, kemudian serahkan hasilnya keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang terjadi itu yang terbaik untuk kita. Gitu. Jadi dengan kalimat yang intinya yang jadi patokannya adalah bahwa Allah tidak akan menganiaya hambanya. Ya. Padahal yang lain beberapa uraiannya adalah sudah dijelasin gitu kan. Jadi berikhtiarlah, bekerjalah dengan sungguh-sungguh ya, dalam rangka kita melakukan ibadah kepada Allah. Karena kita tugas utamanya kan ibadah ya. Ya, ibadah. Apa ibadahnya? Ya macam-macam sesuai dengan bidangnya. Nah, ibu-ibu mulut sampel bismillah lah. Jadi ibadah ya. Kemudian yang lainnya, bapak-bapak kerja ke kantor kemana? Nah, bismillah, tawakal ya, gitu. Itu ada tuntunannya, sehingga semua aktivitas kita ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi itulah bahwa sesungguhnya apa yang kita kerjakan dengan didasarkan karena Allah itu tidak akan sia-sia ya. Termasuk dalam rangka memperkuat keimanan kita kepada Allah. Kita coba dengan cara bangun pagi untuk sama-sama sholat subuh berjamaah ya, itu niatkan karena Allah, meskipun mungkin banyak sekali godaannya ya, ngantuk inginkan ya, tapi mudah-mudahan itu adalah suatu tantangan ya, karena kita diberikan satu kondisi, katakanlah sekarang ibu melakukan hal yang ini, kemudian rasakan dengan hati dan perasaan yang ini, ada bedanya nggak? Kita rasa lega, kemudian juga terbebas dari hal-hal yang ini. Itu dicoba di dalam merenungi atau menjalani kegiatan kita itu dalam rangka ridho, untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita akan selalu belajar terus ya, untuk melatih atau mengisi ukhrawi atau kalau bahasa ininya katanya kan manusia itu kan terdiri dari dua, yang jasad dan ruh gitu ya. Semua punya kepentingan untuk dipelihara. Kalau jasad atau badan kita kan perlu rasa lapar, harus makan. Nah, begitu juga ruh, kita harus kembali dengan di dalam surat Al-Qasas itu, dengan pulang kepada Allah itu dengan qalbun salim gitu ya. Bagaimana caranya? Ya harus sama seperti dulu waktu kita lahirkan kan tidak punya dosa, tidak membawa dosa ya. Nah, kembali juga kepada Allah harus seperti itu, dengan qalbun salim tadi. Nah, itu perlu dipelihara, perlu dikasih
makan nutrisi ya gitu. Kalau badan kita perlu nutrisi dari Allah ibu, 4 kali 5 sempurna gitu kan. Nah tapi nutrisi rohani kita yaitu tadi salah satunya adalah nanti jihad tanggal jam 4 sore hari Ahad hari ini, kalau ini hari Minggu ya gitu. Itu salah satunya, termasuk pada hari ini kita sedang mensyukuri nikmat Allah, kita bisa melakukan sholat subuh berjamaah, bagian daripada nikmat Allah. Kemudian berikutnya di ayat 160 juga gitu ya, jadi 160 Al-Imran itu juga disebutkan juga bertawakal. Jadi orang-orang yang beriman hendaknya bertawakal hanya kepada Allah, gitu kan, bertawakal. Tawakal inilah yang mesti kita itu kan. Jadi kita jangan mengeluh dari hasil aktivitas atau kerja kita, tapi salahkanlah hasilnya itu adalah keputusan Allah. Nah, dengan begitu kita sebagai hamba Allah yang disenangi oleh Allah, karena Allah tadi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat suka pada orang-orang yang bertawakal. Jadi dari ayat ini kita bisa mencoba untuk belajar kegiatan yang kita lakukan dalam keseharian, baik berupa ibadah mahdoh atau goyer mahdoh. Ya. Mahdoh itu yang ditentukan, ya, misalnya sholat 5 waktu, kemudian puasa dan lain-lainnya, itu ditentukan. Dan goyer mahdoh itu lebih bebas, ya. Silahkan saja berupa ibadah, apapun apa yang aktivitas kita, asal diawali dengan basmalah. Karena ada kaidah dari Rasulullah, apabila suatu kegiatan tidak diawali dengan basmalah, itu putus, maksudnya putus dari rahmat Allah. Jadi silakan aja, karena tadi aktivitas manusia itu kan sangat bervariasi, ya, sangat bervariasi, dan bagaimana caranya kita supaya aktivitas kita seharian ini masuk dalam kategori ibadah kepada Allah, yaitu makanya diawali dengan basmalah. Jadi yang seperti yang mungkin ingin mengingatkan saja, banyak sekali masih ada sering lupa, mudah tapi sering lupa. Contoh, kita masuk masjid harus gimana? Kaki mana dulu? Kadang-kadang saya perhatikan cuma kiri gitu ya. Padahal kita sering mengingatkan, ya gitu. Kemudian juga doanya kan sudah paham aja. Kalau maftah lana abwa barakah, kalau maftah li abwa barakah. Itu sebetulnya kalau secara lebih hakiki gitu ya. Kita kan berdoa tuh, ya Allah bukakan rahmat untukku gitu kan. Begitu masuk sini, ini kan perlu rahmat, silahkan kata Allah, mohon dengan berzikir, kemudian berdoa, yaitu adalah akan turunnya rahmat Allah. Rahmat itu apa sih? Ya, kasih dengan kita, ya Allah rahmat barokahnya apa? Tapi kita tidak tahu. Kita harus tahu dulu. Jadi kalau kita masuk masjid, kemudian dia apalagi dengan berdoa Allahumma ftahli wa rahmati, kaki kanan masuk, terus ini itu seolah kita silahkan di sini gunakan untuk beribadah, berzikir, sekarang berdoa, itu adalah akan menurunkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Coba ibu datang sini dengan cara seperti itu, kemudian baca Quran atau yang lainnya, sholawat gitu kan, sholawat kepada Rasulullah, silakan. Insya Allah itu Allah akan memberikan rahmatnya, ya, kasih sayang. Tapi bukan berarti kasih sayangnya kayak secara benda kayak gitu. Itu nanti akan ada satu perasaan, oh senang gitu ya, tenang hati. Kemudian juga
lebih apa namanya, kita berpikir jernih, kemudian halus ininya, silahkan. Itu adalah bagian daripada permohonan ibu bapak dikabulkan oleh Allah, ya, dikabulkan oleh Allah. Ternyata, oh ya, coba rasakan masuk ke masjid dengan masuk ke mall, perasaannya seperti apa? Apa tenang di masjid atau di mall? Kalau di masjid sama dengan di mall berarti salah, gitu. Ya, benar Pak. Ini mah kalau kita masuk ke masjid dengan cara seperti tadi, kita berdoa, Allah maftah li abwaab rahmatik, kita langkahkan masuk kaki kanan, kemudian berzikir begini, terus apa namanya, kita bandingkan dengan tadi dari mall, perasaan saya ada ya gitu kan, nah, beda, silahkan. Nah itulah apa, rahmat Allah berarti sudah apa nyampe pada diri kita. Beda kalau pulang dari masjid apa namanya tenang gitu ya. Gitu. Ya, jadi sesuatu masalah udah tinggalkan dulu, tapi itu dialokasikan waktu kita untuk Allah gitu, ya gitu. Ya kegiatan yang lainnya udah sekarang masuk semua. Pada saat kita kegiatan full ya dari jam 7 sampai jam 12 ya, Allah memanggil. Nah cara panggilan itu gimana nih cara dipanggil? Ibu kan bapak, ibu, saudara-saudara semua, kalau berdoa kan ingin dikabul gitu ya. Iya ya, sekarang tanyakan pada diri sendiri, kalau ibu bapak dipanggil sama Allah untuk akan dikasih rahmat di masjid, perasaannya gimana? Ah nanti saja. Atau segera. Nah itu tergantung. Jadi nanti sama aja kalau bapak ibu mengatakan seperti itu, Allah juga sama. Ya udah nanti aja doakan. Mau nggak seperti itu? Itu kan sama. Jadi kita menyalahkan diri Allah. Aduh ya Allah, saya sudah berdoa, udah ini tapi pada saat Allah memanggil, hai hambaku, datang ke sini, aku akan beri rahmat. Apa yang kau berikan? Tapi jadi waktu masih banyak itu. Tiba-tiba sholat zuhurnya menjelang asar, habis ada gitu. Jadi ya, seperti itu ya bukan salah Allah, salah kita juga. Kenapa panggilannya tidak cepat direspon gitu. Sementara doa kita ingin cepat direspon, iya nggak? Bukan jadi kan gitu. Jadi sementara doa kita ingin cepat dikabulkan, begitu Allah memanggil, hai datang ke sini, ayo yuk kita hayya Allah sholat, hayya Allah falah, ya silahkan untuk mendapat ke kebahagiaan kayak itu. Tapi kita meresponnya lah hari-hari lah bahasa Jepang mah hari-hari. Jadi ya nanti kalau kita doa kita di hari-hari kan oleh Allah, jadi jangan jadi aturan ya hari-hari itu ada. Jadi jangan seperti itu. Nah ini sebenarnya apa namanya, kalau teori ininya itu sebab akibat ya, sebab akibat. Jadi berlaku juga itu. Jadi makanya kalau memang ini ya harus itu. Ada kaidah dari Rasulullah mengatakan begini, sejauh mana doa seseorang itu akan direspon sama Allah, itu akan tergantung kepada seseorang itu merespon panggilan Allah. Sekarang tinggal serahkan ya pada ibu bapak kita semua gitu, seperti itu. Jadi gimana kira-kira? Silakan aja. Itu Rasulullah mengatakan begitu. Jadi Allah akan merespon sesuatu doa seseorang, itu akan tergantung kepada orang itu merespon panggilan Allah. Ya gitu. Ya, artinya ya di sini panggilan untuk apa? Bagaimana? Waktunya 3 sampai 1 jam penuh ya, menghabiskan waktu, katakan habis kerja gitu ya, jam ini udah waktunya. Bapak Ibu, waktu sholat itu udah ditentuin, Allah yang maha tahu. Jadi jam segini itu pasti harus
kita mah bukan mesin juga harus ada istirahat kan. Nah itu silahkan bersimpuh untuk mendapatkan rahmat Allah, mengadu ini di sujud, tempat sujud itu ya. Jadi kalau begitu ternyata apa sekarang kita masih bandel gitu ya, nanti ya udah, doanya juga nanti sama Allah begitu, ya udah nanti aja kamu nanti ini ya. Ada nalis hayang cepat dari kan nalisan ya. Jadi itu ada ini ya, ada apa namanya, sebab akibat yang harus kita perhatikan. Jangan apa tadi bahasanya, dengan licik ya, dengan licik kita ingin cepat tapi responnya tidak seperti keinginan kita. Oleh karena itu kita harus belajar dari sekarang, meskipun tidak banyak, sedikit, tapi coba dari hal-hal yang sangat ringan kita kerjakan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita kerjakan menjadi amal ibadah sebagai bagian daripada agar kita disukai atau disenangi oleh Allah. Sekali lagi, bertawakal kepada Allah itu adalah bagian atau sesuatu yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan ya sedikit ini bukan mengajari ya, maaf, ini sebenarnya belajar untuk diri saya pribadi, dan kalau ibu-ibu bapak yang mungkin menangkap ini mudah-mudahan tersentuh hatinya untuk mari kita sama-sama gitu ya. Jadi ini hanya sebagai antawasobil haq wa tawasobil sabr. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian keistiqomahan kita dalam acara ini mudah-mudahan selalu berjalan gitu ya, sambil mengalir. Kemudian juga tolong insyaallah sekali lagi besok Ahad kita mudah-mudahan seperti ini gitu ya, akan lebih semangat untuk mendapatkan ilmu ya. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada sesuatu yang menyentuh pada hati kita untuk bisa diamalkan oleh kita secara konsisten gitu ya. Semoga Allah memberikan rahmat dan barokah kepada kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.